yang dapat kita petik hikmahnya adalah yang kedua, bahwasanya Bapak Ibu sekalian, orang yang terdekat kita sekarang, keluarga kita sekarang, atau sahabat, kerabat, jiran tetangga kita sekarang yang menjadi penopang kita, yang menjadi tameng pelindung kita, atau kalaupun ada kita yang ada di sini yang mempunyai keluarga, sanak saudara yang menjadi presiden mungkin, amin. Semoga ya suatu saat ada presiden dari desa Gumawa, amin ya rabbal alamin. Balik menang Pak jalan gitu. Balik dalam minggu kami ke sini. Berbaca dia lagi. Kalaupun kita ada sanak saudara, keluarga, kerabat, jiran tetangga yang saat ini menjadi power kekuatan kita, penopang kita, orang tolong kita di dunia, jangan pernah berbangga karena itu hanyalah sementara. Contohnya peristiwa wafatnya paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib dan istrinya Khadijah, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diambil orang terdekat kita, orang yang menjadi power kita, siapa lagi yang bisa membantu kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi jangan terlalu banyak berharap Pak Bu dengan caleg-caleg. Baru jadi caleg gak banyak yang berharap. Awal dia terpilih, kita yang kasar, kan? Oke, dia terpilih, alhamdulillah terpilih. Dia ajalnya, umurnya sampai 5 tahun jabatan dia. Kalau cuma baru setahun jabat terus meninggal, nah siapa lagi yang banyak nolong kita? Makanya jangan pernah berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, mau'izatul hasanah yang dapat kita ambil adalah perintah salat. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha wa qad aqamaddin, faman tarakaha wa qad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, menegakkan salat, maka dia telah menegakkan agama. Barang siapa yang tidak mengerjakan salat, tidak mendirikan salat, maka dia telah merobohkan agama. Kami kasih ilustrasi Pak Bu sekalian. Kami kasih ilustrasi. Ada riwayat yang menyatakan bunyal Islamu alal khams. Islam itu dibangun atas lima perkara. Apakah itu? Syahadat, sholat, puasa, zakat, pergi haji bila mampu. Kami ilustrasikan dengan botol ini Pak Bu. Kita anggap botol ini adalah tiang agama kita. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kita tidak pergi haji karena kita belum mampu, tidak masalah. Tiangnya masih kokoh tegak berdiri. Kita tidak bayar zakat karena kita penerima zakat, bukan yang bayar zakat. Tiang agama kita masih tetap berdiri. Kita tidak berpuasa karena kita uzur mungkin, karena ada perjalanan, mungkin ibu-ibu lagi hamil dan sebagainya. Tiang agama kita masih tetap Tapi kalau kita meninggalkan sholat, agama kita hancur, roboh, tinggal syahadat saja. Dan itu maaf terus. Maka dari itu pegang sholat, jangan pernah ditinggalkan sholat 5 waktu. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Amalan yang pertama sekali dihisab dari seorang hamba adalah sholat. Kalau sholat kita baik, insya Allah amalan-amalan yang lainnya dibaik juga. Tapi kalau kita meninggalkan sholat, karena yang pertama sekali ditanyakan di hari kiamat nanti adalah sholat. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita meninggalkan sholat 5 waktu. Satu waktu itu bernilai 10 pahala. 10 dikali 5
artinya 50 pahala atau 50 kebaikan, dan ini relevan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 50 kali sholat dalam satu hari semalam, kemudian dipangkas menjadi 5 waktu, dan satu waktu bernilai 10 pahala. Jadi kita mengerjakan sholat 5 waktu dalam satu hari satu malam, sama saja kita mendapatkan 50 pahala kebaikan sholat. Paham? Paham? Itu perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan sholat adalah oleh-oleh hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW, dan diberikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita diuji coba oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tantangan, rintangan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bakal menguji keimanan kita, maka daripada itu kita lawan saja, kita hadapi saja cobaan itu. Bisa jadi cobaan itu untuk menguji keimanan kita. Misal contoh, kita lah siap-siap 5 menit lagi nak azan zuhur, lah siap-siap mau masjid nih bapak-bapak sekalian. Tiba-tiba pada saat azan hujan gerimis, lah selesai hayya 'alal shalah, lah selesai hayya 'alal falah, lah selesai hujan deras. Nak masjid itu ya. Nah ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarkah niat kita untuk pergi ke masjid sholat ketika kita diberikan ujian hujan? Apakah kita tetap istiqomah tegak untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau tidak? Nah, ini merupakan salah satu pesan, kesan dan hikmah daripada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dipikir-pikir secara logika, pada saat itu jarak antara Mekah Al-Mukarramah dengan Palestina, Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, itu kalau diteliti oleh para ilmuwan sejarawan, oleh para ilmuwan fisika, kurang lebih jaraknya 1.500 km. Dan pada saat itu kendaraan yang bisa dilakukan hanya jalan kaki atau menaiki onta. Dan kalau diperkirakan kurang lebih satu kali jalan itu memerlukan waktu 30 sampai 40 hari, artinya berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan kalau nak sampai ke Masjidil Aqsa dari Makkah Al-Mukarramah. Tapi ini Allah yang memperjalankan. Subhanallazi asra bi'abdihi. Apa yang tidak, kalau Allah mengatakan kun fayakun, terjadilah maka akan terjadi. Maka daripada itu kita melihat kejadian Isra wal Mi'raj ini tidak bisa dengan akal pikiran, tidak bisa dengan pikiran kita pada umumnya. Harus kita lihat dengan keimanan atau dengan cara akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya Rasulullah Muhammad SAW. Para ibu sekalian, mengapa Nabi Muhammad SAW mendapatkan sholat 5 waktu sebagai obat, sebagai solusi daripada kejadian-kejadian yang dimana caci makian yang didapat Nabi Muhammad SAW, ditinggalkan oleh pamannya, ditinggalkan oleh istrinya. Maka daripada itu kita kalau lagi gelisah, kalau lagi dapat kesedihan, duka cita, ambil air wudhu dan sholat. Hanya dengan sholat kita menjadi tenang ketika kita mendapatkan musibah, kegelisahan, dan lain sebagainya. Balik lagi kepada peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana kita tidak bisa menangkapnya secara akal sehat. Tetapi kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak bisa. Di dunia ini Pak Ruh, ada yang tidak mempunyai bapak dan ada yang tidak mempunyai ibu tetapi bisa lahir. Siapa? Nabi Adam. Ada juga yang mempunyai bapak tetapi tidak mempunyai ibu, bisa lahir, yakni Hawa, diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Dan ada juga Pak Bu, orang di dunia ini yang mempunyai anak tetapi tidak mempunyai suami, yakni Maria yang mempunyai anak Isa. Dan sekarang Pak Bu, anehnya banyak, bukan di sini mungkin ya, orang-orang yang nurut Maria. Ada anak tapi dia kata baik. Ini yang bahaya banyak, tapi bukan di sini, di daerah seberang.
di kabupaten seberang atau pulau seberang, bukan di daerah sini. Insya Allah di sini kita bertakwa, bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita jadikan syariat Islam menjadi pedoman-pedoman kehidupan kita di kehidupan sehari-hari, dan kita takut untuk melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita tahu melalui peristiwa Isra wal Mi'raj ini ditampakkan semua para penghuni surga, para penghuni neraka di yaumil qiyamah nanti. Nah, satu lagi Pak Bu, kejadian yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan Mi'raj. Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang lidahnya dipotong. Kemudian dijelaskan oleh malaikat Jibril bahwasanya orang tersebut yang suka menggibah, ngegosip. Ya, kalau dipotong-potong ibu-ibu itu berhentilah dulu. Hukumannya potong lidah. Dan ini diceritakan di dalam riwayat perjalanan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya di dalam kitab Asy-Syaikh Al-Albani yang berjudul Isra wal Mi'raj. Bisa dibaca oleh bapak-bapak, ibu-ibu dan ustaz-ustaz yang ada di sini. Dan kemudian ada juga Nabi Muhammad SAW diperlihatkan umatnya yang bertawakal, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika ada seseorang yang menanam tanaman tumbuhan, kemudian langsung tumbuh pada saat itu, kemudian langsung berbuah, langsung dipetik, langsung berbuah lagi. Bayangkan Pak Bu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, siapakah orang demikian? Dijawab oleh malaikat Jibril bahwasanya itu adalah hambamu yang hobi, yang senang bersedekah, berinfak kepada fakir miskin, kepada para kaum duafa, kepada pembangunan masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya. Jadi orang bersedekah itu Pak Bu, dia tidak, pada hakikatnya dia tidak mengurangi hartanya, tetapi memperbanyak hartanya. Hal ini telah digambarkan pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka daripada itu Pak Ibu sekalian, jamaah rahimani rahimakumullah, kiranya ada beberapa pelajaran mau'izatul hasanah yang dapat kita ambil dari perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di antaranya berakhlakul karimah, tidak mesti kejahatan yang dibalas dengan kejahatan, kita balas dengan kebaikan sebagaimana akhlak yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita harus bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam yang menciptakan seluruh alam semesta ini, dan jangan pernah kita berharap kepada manusia, karena kita berharap kepada manusia pasti akan kecewa. Tetapi kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan pernah kecewa. Kemudian yang terakhir adalah sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Baik, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Melihat waktu sudah sore, mungkin ada yang mau pulang, terutama kami yang jauh di Simpang dan Tebar Agung Pak, ya, takutnya hujan, ya. Kami tutup dengan doa, ya. Atau kami minta Ustaz Fatur Rahman saja yang memimpin doa, ya. Oke, saya tutup. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.